Datanglah
Kami datang saat ini membawa pujian bagi Engkau Tuhan. Biar dengan segenap hati kami memuji Engkau, meninggikan Engkau. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Berikan sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan, kita datang membawa pujian bagi nama Tuhan. Bersama kita memuji Tuhan, satukan suara dan kita nyanyikan sorak kemenangan. Haleluya. Dengan penuh sukacita. Haleluya. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang begitu besar, Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Amin. Gloria,
Haleluya. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah Sang Raja Damai. Kami merayakan Tuhan hari ini kelahiran-Mu. Kau turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami, untuk menebus dosa kami, Tuhan. Karena itu tak henti-hentinya kami mau bersyukur, memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Engkau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosa kami, Tuhan. Untuk tebus dosa. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Katakan lagi kemuliaan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Sekali lagi kemuliaan. Kemuliaan bagi-Mu
bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sedikit lagi kami mengakhiri tahun 2020 ini. Sekalipun tahun ini kami tahu bahwa bangsa kami sedang dilanda oleh pandemi yang belum kunjung reda sampai saat ini. Tetapi sebagai anak-anak-Mu kami sadar bahwa Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Mungkin ada teman kami, saudara kami, famili kami yang sudah mendahului kami di tahun ini. Tetapi kami tetap bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau sungguh tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Engkau juga memberkati pelayanan di tempat ini. Sekalipun sampai saat ini kami masih menggunakan online, kami belum bisa bertatap muka, tetapi kami percaya bahwa Engkaulah yang memungkinkan dan kami boleh tetap merasakan hadirat-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di hari ini kami boleh kembali merayakan Natal. Entah sudah sekian lama, sekian berapa kali kami merayakan Natal, tetapi untuk tahun ini, di tengah keadaan yang masih pandemi ini, kami boleh menghayati akan makna kehadiran-Mu di dalam dunia ini. Kami boleh meneladani Engkau dengan seutuhnya, supaya hidup kami benar-benar dipersiapkan untuk kami bertemu dengan Engkau di dalam kekekalan nanti. Terima kasih Bapa, urapi kami semua dan mampukan hamba-Mu, urapi dengan urapan yang daripada Tuhan. Hikmat-Mu Kau limpahkan kepadanya, biar kata-kata hikmat itu ada di dalam mulut lidahnya, kuasai hatinya juga, sehingga apa yang diucapkan dan disampaikan sungguh berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Urapi anak-anak-Mu yang ada di rumah, mereka boleh mengikuti acara Natal ini dengan baik. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh merayakan Natal kembali. Ya, sore ini mungkin atau Bapak Ibu yang ada di rumah, oh kok duduk ya, disiapin suruh duduk, ya udah saya duduk. Jadi sama-sama semua yang di rumah duduk, ada beberapa yang di gereja duduk, jadi saya juga duduk. Ya, bersyukurlah, semua ada hikmahnya. Ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita pada sore hari ini sudah di ujung tahun 2020. Seminggu lagi, hari ini tepat 25 Desember ya. Seminggu lagi kita sudah masuk tahun 2021. Nggak nyangka ya. Tadi waktu doa awal mau masuk dikatakan 9 bulan kita nggak bertatap muka. Dan benar, sekalipun sudah 9 bulan kita memang belum bertatap muka. Hanya beberapa orang saja. Kita masih online ibadah kita. Kalau ada yang nanya kepada saya, sampai kemarin pun masih ada yang tanya, atau tadi juga, kapan kita mulai ibadah? Aduh nggak tahu deh. Dulunya waktu beberapa waktu lalu kami mikir, oh mungkin Januari kami udah bisa offline gitu, bisa ketemu lagi gitu. Udah beda kan. Saat ini pun saya ketemu dengan beberapa yang ada di sini, udah beda semua. Ada yang tambah gemuk, ada yang tambah kurus. Nah, semua beda karena kita udah lama nggak ketemu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Yang penting memang badan kita bisa nggak teratur ya, mungkin bisa gemuk, bisa kurus. Tapi saya percaya bahwa rohani kita akan tetap mantap ya. Rohani kita akan tetap naik terus.
naik terus, rohani kita bertambah gemuk, dan kita bisa memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Tadi saya katakan, tahun ini sudah seminggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Masuk tahun 21, masih 7 hari. Kita nggak tahu kan, 7 hari itu kita mampu nggak untuk bisa menapakkan kaki tahun 2021. Saya nggak nakut-nakutin ya, tapi soalnya ini mendadak beberapa waktu ini dari mulai bulan ya semenjak COVID ini kadang-kadang saya dikejutkan. Si A mendahului kita, saya nanya, sakit apa? COVID. Aduh, rasanya sedih banget ya, sedih. Ada yang udah tua, ada yang masih muda, dan saya punya kenalan lama juga. Waktu beberapa minggu lalu, waktu awal-awal akhir November yang lalu dikasih tahu kena COVID, terus istrinya juga kena, ya positif, terus anaknya negatif untungnya, terus yang kepala keluarga ini sampai ditaruh di IGD itu sampai berhari-hari, karena untuk masuk kelas itu katanya sulit, penuh semua. Kan awal Desember itu kan COVID-nya begitu menanjak kan naik, jadi dia tidak dapat kamar sampai akhirnya bisanya dibawa ke Bekasi. Tapi saya bersyukur belakangan terus udah dikasih tahu, oh udah membaik, saya udah senang juga ya dan sudah sembuh. Makanya kan nggak tahu, hidup ini misteri. Tapi satu hal yang kita harus tidak misteri, kita harus yakin, kita harus sungguh-sungguh bahwa di dalam Tuhan kita mau tetap bertekad untuk tetap setia dan mengasihi Dia, bahkan mau berjalan sesuai dengan kehendaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat tema Natal kita pada tahun ini, yaitu rilis. Ya, rilis itu apa? Melepaskan, let go. Nah, apa yang dilepaskan, saudara? Manusia biasanya kalau sudah akhir tahun, biasanya mereka menghitung-hitung untung rugi mereka yang punya usaha. Tidak salah itu. Ada yang kepengen, oh biar anaknya naik tingkat, naik pangkat, makin kaya, makin diberkati. Itu nggak salah. Tetapi Tuhan mengajar kepada kita untuk kita let go, untuk kita melepaskan. Melepaskan apa? Kadang-kadang kalau orang yang nggak ngerti, udah cari duit susah-susah, kok disuruh melepasin. Saya bukan bicara untuk kita melepasin duit. Duit itu hak saudara. Yang penting kita nggak terikat dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Saudara, selagi kesempatan ini masih ada, kita harus bekerja dengan semaksimal mungkin. Kalau kita cari duit, ya cari duitlah dengan semaksimal mungkin. Asal yang benar, yang jujur, yang pokoknya yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan seperti beberapa minggu yang lalu dapat dengar kabar, dapat duit banyak ada di koper, tapi nggak halal gitu loh. Kan itu memalukan kan. Kalau bukan Kristen aja malu, apalagi kalau orang Kristen seperti itu. Nah, makanya kita belajar, kalau kita mengerti kalau Tuhan mengajar kepada kita untuk melepaskan apa yang kita lepaskan, kita akan belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Natal ini kita tidak berbicara mengenai bayi Yesus yang mungil, yang lucu, yang dielu-elukan oleh seluruh dunia ini. Seluruh dunia sudah merayakan Natal kan akhir-akhir ini, mulai awal Desember mereka sudah merayakan Natal, udah banyak hiasan-hiasan Natal, aksesori Natal yang ada. Tetapi kita tahu bahwa bayi Yesus tidak bayi terus. Dia sudah dewasa dan dia mau selalu ada di dalam hidup kita, selalu ada menjadi teladan bagi kita, supaya kita benar-benar Natal ini, kalau Tuhan memberikan tema rilis, melepaskan, apa yang kita lepaskan, kita akan belajar dari pribadi Kristus Yesus Tuhan kita.
Coba kita akan membaca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya ulang sekali lagi, mulai ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang walaupun dia Allah, tetapi dia meninggalkan keilahiannya. Dia turun ke dalam dunia ini. Dikatakan dia tidak mempertahankan haknya sebagai Allah. Nah, kalau kita melihat Kristus itu tidak mempertahankan haknya sebagai Allah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan manusia pada umumnya? Kalau sudah disinggung akan haknya, waduh, sudah rasanya kayak tidak terima gitu. Pokoknya yang tidak punya hak aja menuntut hak, apalagi yang punya hak nggak mau melepaskan. Kalau kita melihat contoh di dalam Alkitab, orang muda yang kaya, yang memiliki kekayaan yang luar biasa banyak, kala itu dia datang kepada Tuhan, terus dia kepingin berkata kepada Yesus, bagaimana supaya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal? Tuhan Yesus berkata, kamu ikutin apa yang Taurat katakan. Mengasihi Tuhan, jangan membunuh, jangan membenci, dan macam-macam hal yang di Taurat itu. Dia katakan, oh semua itu sudah aku lakukan sejak aku masih kecil, sejak aku masih muda. Terus ya udah kan sebetulnya. Terus dia nantangin. Terus dia tanya lagi sama Yesus, apa yang kurang gitu. Nah Yesus bilang, kalau kamu ingin sempurna, jualah semua milikmu, kemudian bagikan itu kepada orang miskin, kemudian kamu ikutlah aku. Orang muda ini sedih karena hartanya banyak. Dia akhirnya tidak mau ikut Yesus. Dia meloyor dengan sedih, dia meninggalkan Yesus. Saudara, jangan saudara berpikir kalau ikut Yesus kita dimiskinkan. Enggak saudara. Sakius juga tidak disuruh membagikan duitnya kepada orang miskin. Sakius tidak disuruh Tuhan untuk mengembalikan orang yang sudah ditipu itu dengan lebih daripada yang ditipu. Tetapi itu dari hati Sakius sendiri yang keluar perasaan bahwa dia yang sudah begitu berdosa, tetapi Yesus mau memanggil dia, Yesus mau datang ke rumahnya, sehingga dia kemudian berkata, oh Tuhan, separuh dari hartaku kuberikan kepada orang miskin, dan kalau ada orang yang sudah pernah kuakali, aku akan balikin 4 kali lipat. Nah, Sakius tidak disuruh oleh Tuhan untuk membagi-bagikan uangnya kepada orang miskin, tetapi itu dari hati Sakius sendiri. Dan apakah Sakius menjadi miskin setelah itu? Saya percaya tidak, karena dia kaya sekali. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tahu, tuh saya tadi katakan, Tuhan tidak memiskinkan kita. Justru Tuhan memberkati kita, memeliharakan kita. Percaya nggak? Sampai saat ini, COVID ini, ada yang nggak dipelihara Tuhan? Saya percaya kita semua dipelihara Tuhan kan. Kalau Bapak Ibu Saudara kurus, itu saya percaya bukan karena tidak bisa makan, ya toh. Tadi saya ngobrol sama seorang
Katanya, iya kan disuruh ngurangin nasi. Iya, memang karbo dikurangin, tapi protein ditingkatkan gitu. Dan buah-buahan, sayur harus ditingkatkan supaya ada keseimbangan. Kalau karbo itu memang nggak bagus buat tubuh kita, apalagi yang sudah umur ya, sudah 50 tahun ke atas, sudah harus hati-hati kurangin karbohidrat itu. Yang apa sih? Nasi doang ya? Enak aja, mie juga nggak boleh, terus roti, kue-kue itu dikurangin. Tapi kalau mau makan telur nggak apa-apa, asal tepung jangan. Itu yang karbo itu karbohidrat maksudnya, yaitu tepung-tepung itu ya. Nah maka dari itu kita akan belajar, saudara. Di samping kita akan memacu hidup kita untuk kita semakin dapat mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan, kita juga minta hikmat sama Tuhan untuk kita bisa mengendalikan nafsu daging kita, supaya kita jangan kebanyakan karbo. Kalau gemuk karena protein sih nggak apa-apa ya, nggak masalah gitu. Saya pun udah dari dulu makannya kan sedikit sekali, tapi saya kan nggak kurus, saya tetap tambah 2 kilo kalau nggak salah. Tadi pas ngobrol-ngobrol juga ada yang nambah 2 kilo, ada yang turun 2 kilo. Ya, pokoknya kurus gemuk, yang penting rohani kita harus gemuk itu. Nah, saya kembali kepada ayat firman Tuhan tadi, bahwa kita kalau melihat Kristus sendiri tidak mempertahankan haknya sebagai anak Allah, jangan kita mempertahankan hak kita. Yang Allah aja tidak mempertahankan haknya loh. Coba kalau Kristus mempertahankan haknya, nggak ada seorang pun yang selamat di dunia ini. Itu yang pertama. Kemudian dia mau mengosongkan dirinya, dikosongkan dirinya ini, karena dia tidak punya hak, jadi dikosongkan. Dan dia mengambil rupa seorang hamba. Dia mengambil rupa seorang hamba. Tadi yang pertama, dia mau tidak mempertahankan haknya sebagai anak Allah, dan dia mau mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu teladan yang luar biasa, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk kita memiliki kerendahan hati. Saudara boleh punya kedudukan setinggi apapun di dunia ini, saudara boleh punya harta sebanyak apapun di dunia ini, tetapi keteladanan Kristus itu harus nyata di dalam hidup kita. Rendah hati. Rendah hati. Kalau kita rendah hati, maka Tuhan yang akan meninggikan kita. Kan kita tidak butuh ditinggikan terus di dunia ini, sebab dunia ini semua akhirnya akan berlalu. Tidak ada yang satupun akan kekal di dalam dunia ini. Saudara jangan pernah berpikir bahwa saudara akan terus ada di dunia ini, karena banyak ajaran-ajaran yang sekarang sudah berkata bahwa Kristen kemakmuran, teologi kemakmuran, mengajarkan bahwa ayo kita harus jadi orang yang kaya. Tidak salah kaya, tapi itu bukan tujuan utama di dalam hidup kita. Dan dikatakan nanti kekayaan bangsa-bangsa akan dibawa kepadamu, akan diberikan kepadamu. Nanti kamu berdoa, setiap tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Lah, yang suka jalan pagi itu jalani aja mana itu. Yang kau injak dijadikan jadi milikmu. Apa enggak seluruh Jakarta nanti bisa sampai Jawa Barat, sampai Jawa Tengah, sampai ke seluruh Pulau Jawa bisa diinjek semua jadi milik saudara. Terus yang lain kemana? Ngontrak sama saudara gitu ya. Nah, makanya kita belajar. Kalau kekristenan model seperti itu seolah-olah memarkir kehidupan kita di dalam dunia ini. Padahal kita tahu bahwa
dunia ini satu kali akan lenyap. Tidak ada satupun yang akan tersisa. Dan kalau saudara berkata bahwa saudara akan tinggal terus di dunia ini, saudara, dunia ini satu kali akan jadi lautan api loh. Lambat atau cepat akan jadi lautan api. Dan terus gimana kita orang-orang yang percaya, kita yang sungguh-sungguh, kita yang sudah meneladani Kristus, kita akan dibawa ke langit baru dan bumi baru bersama dengan Kristus, bersama dengan Bapa yang sangat mengasihi kita. Itulah makanya kita jangan memarkir hidup kita di dunia ini. Abraham aja sebagai bapak orang percaya, dia berkata bahwa dia adalah musafir kok di dunia ini. Dia kaya raya, dia yang Tuhan panggil dari Ur Kasdim supaya meninggalkan Ur Kasdim dan pergi ke tanah Kanaan. Sampai di tanah Kanaan, dia tidak pernah membuat rumah. Coba nanti saudara baca di dalam kitab Kejadian. Selalu dia membuatnya tenda. Kalau tenda itu permanen enggak? Enggak kan? Nanti satu kali dibongkar, pindah lagi. Nah, di dalam kitab surat Ibrani dikatakan, karena dia matanya memandang di sana satu tempat, yaitu di tempat kekekalan bersama dengan Bapa. Itulah iman Abraham. Makanya dia disebut Bapa orang percaya. Dan kita harus meneladani iman Abraham itu. Disuruh apapun sama Tuhan, nurut. Disuruh keluar dari Ur Kasdim, nurut. Disuruh mempersembahkan Ishak, nurut. Terus disuruh dia mengganti namanya dari Abram menjadi Abraham, nurut. Padahal belum punya anak loh. Belum punya anak, namanya diganti menjadi Bapa segala bangsa. Wah, kalau orang nggak ngerti, udah senteng kali. Orang anak pun nggak punya, namanya diganti menjadi Abraham. Tetapi kalau Tuhan nyuruh, dia nurut. Adakah kita menjadi penurut-penurut Allah? Nah, ini yang harus kita ikuti di dalam kehidupan ini. Kemudian yang terakhir dikatakan, dia menjadi sama Yesus. Tadi yang pertama, tidak mempertahankan haknya sebagai anak Allah, mau mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Kemudian yang terakhir, menjadi sama dengan manusia. Manusia itu makhluk yang lemah, saudara. Manusia itu makhluk yang fana. Manusia itu makhluk yang dicubit sakit. Manusia itu kalau ditowel berasa. Kalau Allah itu di atas segala-galanya, mulia, agung, maha bijaksana, maha luar biasa. Tetapi Yesus menanggalkan itu, menjadi manusia seperti kita. Dan kita tahu akhir hidupnya, dia sampai mati di atas kayu salib. Berarti dia benar-benar merasakan hinanya sebagai manusia, diolok, difitnah, diludahi. Terus waktu dia masih menjadi anaknya Maria dan Yusuf, dia harus jadi tukang kayu. Padahal dia Allah loh, dia bekerja. Nah, saudara, kita ini bekerja wajar. Karena kalau firman Tuhan berkata, kalau kita nggak bekerja jangan kita makan. Nah, acap kali kita ngomel bekerja, capek ah. Coba anak-anak saudara atau cucu saudara yang masih kecil suruh belajar, capek. Padahal cuma suruh belajar loh, tidak disuruh kerja. Nah, makanya merasakan, menolak seolah-olah seperti itu. Tetapi Yesus tidak pernah menolak. Dia menjadi sama dengan manusia. Maka dari itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita rela melepaskan hak kita. Kita mau belajar seperti Kristus, karena Kristus itu adalah teladan di dalam hidup kita. Kristus itulah segala-galanya bagi kita. Dan Tuhan mendidik kita, mengajar kita, supaya kita menjadi seperti Kristus.
karena Dia teladan hidup kita, dan kita akan mengasihi Tuhan dan mau supaya karakter kita ini diubahkan, semakin hari memiliki karakter seperti Kristus. Dan saya acap kali katakan, memiliki karakter seperti Kristus itu bukan otomatis, bukan kayak lampu Aladin, bim salah bim, terus kemudian begitu kita bertobat, begitu kita minta ampun, kemudian kita memiliki karakter Kristus. Enggak, itu kita harus benar-benar kita perjuangkan di dalam hidup kita. Kita berusaha di dalam hidup kita. Kalau orang berusaha atau berjuang itu pernah gagal enggak? Halo? Pernah kan? Pernah gagal. Tapi kalau kita gagal, bangkit lagi. Jangan kita kalau gagal, ya udahlah, susah memang punya karakter seperti Kristus tuh susah. Kita dialog, kita mesti diem aja kok. Kita disakitin, kita juga diem aja kok. Nggak boleh balas, susah lah. Nggak usah lah. Kalau nggak usah ya udah, berarti kita nggak layak di hadapan Bapa, dan kita tidak layak untuk bersekutu bersama-sama dengan Bapa. Maka dari itu, ayo kita belajar, saudara, melepaskan hak kita dengan kita belajar seperti Kristus, memiliki pikiran, perasaan, hati, dan karakter Kristus itu nyata di dalam setiap hidup kita, agar hidup ini dapat memancarkan sinar terang Kristus, dan kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada, agar supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan lewat apapun yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Buat firman Tuhan. The
saudara yang ada di rumah, melihat akan kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Apakah yang sudah kita capai di tahun 2020 ini? Apa yang kita alami dan kita hadapi di tahun ini? Seminggu lagi kita mengakhiri tahun 2020. Kita tahu kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada seperti saat ini, semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan di dalam hidup ini. Sudah sepatutnya kita tidak akan melihat kepada kegagalan kita, tetapi lihatlah kepada diri kita masing-masing. Dan terlebih itu, apa yang sudah kita capai di dalam kerohanian kita. Sudahkah kita bisa menyenangkan hati Tuhan di tahun 2020 ini? Kita sudah bertambah tua. Setahun lagi umur kita bertambah. Sampai di manakah kekristenan kita? Tuhan tidak melihat akan harta, akan kedudukan kita, tetapi Tuhan melihat karakter kita. Adakah kita sudah berubah? Mari saudara, sebelum kita mengakhiri tahun ini, kita akan setiap saat berkaca lewat kebenaran firman Tuhan. Adakah kita sudah meneladani Kristus? Dia yang Allah mau menjelma menjadi manusia, tidak mempertahankan keilahiannya itu, mengambil rupa seorang hamba. Biar kita belajar, let go, lepaskan apa yang ada di dalam hidup kita yang masih tidak Tuhan kehendaki. Mungkin keegoan kita, mungkin kesombongan kita, mungkin karakter-karakter yang lain, masih mudah tersinggung, masih suka menyimpan kesalahan orang, atau kasih Tuhan itu belum menguasai seluruh hidup kita. Kita belajar satu demi satu segala kekurangan dan kelemahan kita. Kita lepaskan, kita cabut itu semua, dan kita mau berusaha untuk kita meneladani Kristus seutuhnya, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, memiliki karakternya, agar memasuki tahun yang baru nanti kita semua sudah diubahkan menjadi manusia baru di dalam Kristus, menjadi manusia Allah yang layak memanggil Bapa sebagai Bapa kita masing-masing. Bapa kami yang di surga. Kiranya itu yang bisa kita lakukan, sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Bersyukur kalau Tuhan memberkati kita secara jasmani dengan berlimpah-limpah, tetapi jangan menambatkan hati kita kepada apapun yang ada di dunia ini, tetapi tambatkanlah hati ini kepada Kristus, kepada Bapa yang sudah mengasihi kita dan memberikan anak tunggalnya menjadi teladan bagi kita semua. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tahun ini di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung, dan bahkan hari-hari sejak akhir November, pandemi di Jakarta meningkat, bahkan di kota-kota lain yang ada di Indonesia. Tetapi kami tetap bersyukur Tuhan kepadamu, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tetap ada di dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun juga. Kami masih bisa merayakan Natal tahun ini
Dan Tuhan, kalau Natal ini mengajarkan kepada kami untuk kami melepaskan, beri kemampuan kepada kami untuk kami melepaskan segala hal yang bukan dari Tuhan, yang bukan dari kuasa Roh Kudus, yang mungkin kedagingan itu masih menguasai kami. Kami mau belajar untuk melepaskan, supaya kami dapat menjadi seperti yang Kau kehendaki, manusia baru seperti Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami tidak tahu kapan kami akan memulai ibadah offline, tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang akan campur tangan. Engkau pelihara seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, pegang hidup mereka supaya mereka boleh ada di dalam kasih setia-Mu. Siapapun juga mereka mau bertumbuh bersama untuk menjadi manusia baru di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan untuk anak-anak-Mu yang ada di dalam kesulitan, yang sakit, yang di dalam kelemahan. Biar Tuhan juga tolong mereka, kuatkan mereka. Terima kasih Bapa. Peliharakan anak-anak-Mu di dalam tangan Tuhan yang kuat, dan kasih setia-Mu terus nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Saudara, biar saudara mengedangkan tangan saudara kepada Tuhan. Baik saudara yang di rumah, yang ada di tempat ini, kiranya anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus nyata di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Kita lakukan We Wish You a Merry Christmas. Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bagi semua saudara-saudara sekalian yang ada di rumah bersama keluarga saudara sekalian, Tuhan memberkati. Amin.